Selamat pagi, Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama. Tentunya ini adalah suatu kemurahan Tuhan apabila ya kita masih diberikan kesempatan waktu. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya karena waktu yang ada tidak akan pernah kembali. Kita akan belajar firman Tuhan, saudara, di pagi hari ini, ya, hari yang ketiga di bulan Juni. Firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 2. Hagai 2 ayat 1 sampai ayat yang ya ke 10. Namun saudara, saya akan baca satu ayat saja di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan, Hagai 2 ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Hagai pasal yang kedua. Ini adalah berbicara bagaimana pembangunan Ka'bah Serubabel. Ya. Ka'bah Serubabel adalah Ka'bah yang dibangun kembali, yaitu adalah tatkala ya Ka'bah Salomo yang dibangun begitu megah. Kemudian tatkala bangsa Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Damsik, ya. Mereka ditawan, maka Ka'bah Salomo itu dihancurkan dan segala perkakasnya, peralatan yang ada di Ka'bah itu dibawa ke orang Kasdim, ya, kepada tempat berhala, ya. Dan saudara, hancurlah Ka'bah yang begitu megah, begitu mulia, yaitu Ka'bah Soleman, ya. Kemudian saudara, selama 70 tahun bangsa Israel dalam penawanan. Dan mereka, saudara kasih dalam Tuhan, ya tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Namun tatkala tiba ya 70 tahun, maka mereka dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun kembali Ka'bah. Dan Ka'bah yang dibangun dibaharui oleh bupati yaitu Serubabel, ya. Disponsori Serubabel. Kemudian di dalamnya, saudara, kita melihat ada Hagai, Nabi Hagai, ada Esra, ada Nehemia, dan seluruh anak-anak atau masyarakat yang ada di Yerusalem, ya, berusaha untuk membangun kembali, ya, Ka'bah yang sudah hancur, ya, baik Ka'bah maupun tembok-temboknya. Ini adalah berbicara tentang pembangunan gereja Tuhan, ya. Secara rohani, saudara, bahwa Ka'bah Salomo itu adalah berbicara tentang gereja hujan awal, yaitu ya bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya di awal pelayanannya di zaman Roh Kudus. Kemudian Ka'bah Serubabel adalah berbicara tentang gereja hujan akhir, di mana ada juga 12 rasul yang akan muncul untuk menyempurnakan gereja Tuhan, yaitu rohani kita semua, ya. Nah, dalam pembangunan ini, ya, tentunya menghadapi berbagai-bagai kendala, ya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan Ka'bah Serubabel itu sangat berat karena dikatakan ya di dalam firman Tuhan di dalam kitab Esra pasal yang keempat itu mendapat hambatan dari Sanbalat, Tobia, dan kawan-kawan. Mereka menghalangi pembangunan Ka'bah ini. Namun di dalam Esra ya pasal yang kelima, ya, atas petunjuk firman Tuhan melalui Nabi Hagai dan Sakaria, dan Ka'bah dilanjutkan kembali pembangunannya, ya, lewat ya ultimatum dari raja waktu itu, Raja Darius, ya. Raja Darius memerintahkan agar supaya pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem, pembangunan harus dibangunkan kembali. Nah, saudara, kita memperhatikan ya, dalam pembangunan itu ya banyak-banyak hambatan, ya. Ada Serubabel,
ada Tobia, Sanbalat, ya, orang-orang yang saudara sekalian menghambat. Kemudian juga ya kita melihat juga di dalam pasal yang kelima, Esra pasal 5, ya ada Tatnai, ya penghulu negeri seberang, dan Sera, Setar Bosnai dan kawan-kawan, ya, yang mereka saudara sekalian berusaha menghambat pembangunan sehingga pembangunan tersendat-sendat. Jadi pembangunan Ka'bah Serubabel ya memang mengalami saudara kesukaran. Bahkan dibangun di masa yang sukar, ya, orang baru pulang dalam tawanan, tidak punya apa-apa, tetapi disuruh oleh Tuhan membangun, dan semua itu atas biaya istana. Saudara, ya, kita masuk dalam pengertian rohani, ya, bahwa ayat yang ke-10 bahwa kemuliaan rumah Tuhan yang kemudian akan yang ke rumah Tuhan, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-10, ya, lebih baik kita baca firman Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya saudara, ya, Ka'bah Soleman yang saudara sekalian begitu mulia dan megah, maka akan lebih mulia lagi, lebih megah lagi Ka'bah Serubabel yang sudah dibangun kembali. Dan ini berbicara tentang kemegahan gereja hujan awal, ya. Lebih megah, lebih mulia lagi gereja hujan akhir, ya. Yaitu gereja hujan awal itu, ya, mereka dibentuk, ya, mereka dibangun dengan pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan saudara-saudara mereka sampai pada, ya, bertunangan dengan Tuhan, ya. Ya, mereka sampai pada gereja yang terpilih, ya. Namun ya di akhir zaman ini, ya, gereja hujan akhir itu lebih mulia lagi. Mereka akan bertunangan dan menikah dengan Tuhan, ya, yaitu saya dan saudara. Jadi yang dimaksudkan dengan pembangunan adalah pembangunan rohani, ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, kita ini adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, ya. Kita ini yang akan dibangunkan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi sempurna tubuh, jiwa dan roh, menjadi pengantin Kristus, ya. Nah, kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, ya. Orang Yehuda membangun kembali Ka'bah Serubabel. Kita pun saudara sekalian disuruh oleh Tuhan untuk membangun, ya. Meskipun ya mendapat berbagai-bagai hambatan, ya, ini memang menjadi pengalaman kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita membangun kehidupan rohani kita, ya, memang mendapat banyak-banyak hambatan dan halangan, ya. Baik ya dari dalam maupun hambatan dari luar, ya. Memang kalau hambatan atau penghalang-penghalang yang dari luar itu dengan mudah kita akan bisa atasi. Tetapi yang dari dalam itu sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu musuh itu. Nah, oleh sebab itu, ya, untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan rumah Tuhan, ya, kata Rasul Paulus, harus membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Harus mendapat petunjuk-petunjuk Tuhan, ya. Kalau saudara sekalian Tuhan yang membangun, ya tentunya tidak akan ada yang dapat menghambat dan menghalangi. Pembangunan iman akhir zaman ini, saudara, memang berat, ya. Kita diperhadapkan dengan teknologi yang canggih, ya. Bahkan saudara, kita melihat bahwa AI sekarang, ya, kita melihat dengan kecanggihan yang ada, dan itu, ya, nanti, ya, di akhir zaman ini akan dipakai oleh kuasa iblis, ya, oleh antikris, saudara sekalian, untuk saudara yang memberikan hal-hal yang dapat saudara sekalian mempengaruhi perkembangan teknologi akhir zaman ini. Bahkan saudara, ya, AI ini saudara sekalian, ya, bisa menjawab segala hal-hal yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk siswa-siswi, mahasiswa, bahkan pengusaha, bahkan hamba-hamba Tuhan pun di dalamnya itu, ya, apabila kita masukkan satu masalah, suatu pertanyaan, maka di dalamnya akan ada jawaban
yang saudara sekalian tentunya ya menjadi kebutuhan kita. Di dalam menghadapi pergumulan ya, menghadapi tantangan teknologi akhir zaman ini, terkadang juga saudara mendapat hambatan dalam kita membangun iman, membangun rohani kita ya. Contohnya saudara dalam kita mencari Tuhan ya, dalam kita mau mengembangkan iman ya. Kita saudara sekalian ya diperhadapkan dengan teknologi ya. Banyak anak-anak sekarang, bahkan ya orang-orang tua, tatkala saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan, yaitu ya lebih banyak menghabiskan waktu di medsos, di HP daripada membaca firman Tuhan. Ya, kurangnya waktu berdoa karena disita oleh teknologi yaitu HP ya. Tapi kalau HP saudara sekalian ya, itu kita peka sekali ya, siapapun dia ya. Terkadang orang anak-anak kita ya kalau mereka sedang main handphone, maka tatkala dipanggil mereka acuh saudara ya, mereka acuh tak acuh ya. Nanti saudara sekalian ya diulang-ulang, bahkan ya ditegur dengan keras baru mereka mulai menyadari. Ini pengaruh saudara, pengaruh dalam saudara sekalian karakter anak-anak kita. Kemudian juga kita tatkala kita konsentrasi di handphone ya, terkadang kita tidak mengetahui situasi yang terjadi di sekitaran kita. Nah, ini satu tantangan bagi kita bahwa dalam pembangunan rohani ya, memang kita butuh kekuatan ilahi, kita butuh Tuhan, kita butuh firman, dan kita butuh Roh Kudus ya. Karena saudara memang perjalanan kita ya saudara sekalian di tengah-tengah dunia ini adalah perjalanan yang berat ya. Kita terkadang melewati batu-batu kerikil ya, kerikil yang tajam ya. Kita terkadang ya melewati ya lembah yang curam. Kita terkadang menanjak ya, mendaki ya, dengan saudara sekalian penuh semangat ya. Dan inilah saudara sekalian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa ya firman Tuhan memintakan kepada ya Bupati Yehuda Zerubabel ya, kuatkanlah hatimu ya, dikatakan hai Zerubabel, kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri ya, kuatkanlah hatimu ya, bekerja saja sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam hal ini ya firman Tuhan mengatakan ya kuatkanlah hatimu ya. Saudara, kita di hari-hari ini menghadapi berbagai juga pergumulan ya. Yang terbanyak adalah pergumulan tentang sakit penyakit ya, tubuh yang lemah. Nah, ini saudara sekalian adalah merupakan tantangan kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Iblis itu ya sumber membawa malapetaka. Dialah yang membawa penyakit ya. Karena kalau kita belajar saudara sekalian, dari mana ya manusia mengalami kesakitan ya, mengalami pergumulan, itu bermula daripada ya pekerjaan daripada iblis setan, yaitu manusia yang pertama jatuh dalam dosa karena godaan iblis ya. Adam dan Hawa awalnya di Taman Eden begitu ya mereka mengalami ketenangan, kedamaian, ya tidak ada dosa. Tetapi tatkala mereka digoda oleh iblis, ya melanggar hukum Tuhan, sehingga jatuh mereka dalam dosa, ya sehingga Tuhan keluarkan dari Taman Eden ke dalam dunia ini yang penuh dengan tangisan dan air mata. Itulah berawal manusia mengalami penderitaan. Penderitaan itu ya berlangsung terus. Jadi dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang pun dosa itu tetap ada di dalam kehidupan kita manusia ya. Tetapi saudara ya dosa warisan yaitu sudah ditebus oleh Tuhan di dalam di atas kayu salib ya, dikatakan dalam Yesaya Mazmur pasal yang ke-51. Semua dosa ya yang saudara ada dalam kehidupan kita sudah dipakukan di bukit Golgota. Jadi sampai kita mengenal Tuhan, maka dosa kita dihapuskan oleh Tuhan ya. Dan tatkala kita juga ya masih melakukan dosa, kesalahan, maka tidak ada korban lain selain ya kita tanggung masing-masing.
Memang saudara sekalian menghadapi pergumulan ini, ya. Kita ya sebagai manusia biasa penuh dengan keterbatasan. Sebab itu, ya, karena kita lemah, maka Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang menanggung beban berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi saudara, sebetulnya kehidupan kita ini terlalu enteng, ya, terlalu gampang. Yang penting saudara kita mau dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, maka kita harus datang kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan, ya, lewat firman-Nya, lebih baik berharap kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia, ya. Karena manusia terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita, ya. Nah, saudara, dalam pembentukan iman ini Tuhan katakan, ya, pertetapkan hatimu, jangan takut dan bekerja saja, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita yaitu untuk menyempurnakan iman, ya. Kita saudara sekalian, ya, di dalam dunia ini bekerja yaitu memenuhi kebutuhan lahiriah dan memenuhi kebutuhan rohani, ya. Kebutuhan lahiriah yang sering saudara sekalian kita hadapi yaitu lewat pekerjaan-pekerjaan sekuler, ya, lewat usaha, ya, untuk mendapatkan kehidupan, ya, untuk mendapatkan saudara sekalian kebutuhan-kebutuhan. Kemudian saudara sekalian jangan lupa bahwa dalam usaha ini juga kita harus memperhatikan soal rohani, ya. Karena soal rohani itu adalah berbicara tentang kehidupan kekal di dalam sorga, ya. Namun saudara sekalian terkadang kita mengabaikan soal rohani. Kita lebih cenderung pada perkara-perkara lahiriah. Karena memang, ya saudara, hal ini pun ini dialami oleh Tuhan Yesus tatkala dia berada di bumi selama 3,5 tahun, ya. Tatkala dia mengadakan pergumulan, dia berpuasa selama 40 hari, maka iblis juga datang mencobai dia, ya. Iblis mencobai, tetapi Tuhan tidak takluk kepada iblis. Dia beroleh kemenangan. Tatkala dia, saudara sekalian, dalam keadaan lapar, iblis datang, ya. Kemudian dia katakan, jika engkau anak Allah, karena dia adalah anak Allah, ya. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu itu menjadi roti, ya. Dengan maksud, ya, Tuhan bisa makan roti, ya. Tetapi apa Tuhan katakan, ya, bukan saja dari roti manusia bisa hidup, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Jadi firman Allah ini menghidupkan, dia memberikan kekuatan. Justru dia bisa berpuasa 40 hari, ya, 40 malam. Itu karena kuasa Tuhan, karena kuasa firman Tuhan. Kita pun akan menghadapi hal yang demikian, saudara. Terkadang kita ditawarkan dengan makanan-makanan yang enak, ya. Terkadang kita, saudara, ya, tidak mengadakan pergumulan karena lebih suka untuk menikmati, ya, makanan yang enak-enak. Ya, daging ini membutuhkan, tubuh ini membutuhkan, saudara sekalian, ya, soal makanan dan minuman. Tetapi saudara sekalian, hal itu Tuhan ajar kepada kita. Sebab itu ada waktu kita untuk berpuasa. Dalam berpuasa ini, saudara, kita menahan lapar, ya, lapar dan haus, ya. Bahkan saudara sekalian, kita, saudara sekalian, memelihara rohani kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, ya. Dan saudara sekalian, ya, iblis juga itu, ya, mencobai Tuhan dengan membawa dia ke atas bubungan bait Allah, ya. Kemudian berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka Bapa di sorga akan menyuruh malaikatnya dan engkau tidak akan terantuk pada batu, ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ya, Tuhan katakan kepada iblis, jangan engkau mencobai Allah Tuhanmu, ya. Kita pun saudara sekalian menghadapi tantangan atau ujian seperti itu. Sebab itu banyak manusia menjadi sombong, ya, tatkala dia dipakai oleh Tuhan luar biasa, maka saudara sekalian kadangkala kesombongan yang muncul. Ini kontrol, ya, perlu kita dikontrol oleh firman Tuhan, bahwa yang berkuasa, yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan kita hanya Tuhan, bukan kekuatan kita. Sebab itu tatkala kita boleh dipakai oleh Tuhan,
lewat karunia-karunia. Nah, saudara sekalian, semua ya kita katakan bahwa kita ini hanya manusia biasa. Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Kita hanya menjalankan pekerjaan Tuhan. Sebab itu berhati-hati jangan sampai kita jatuh ya pada dosa seperti ini, tawaran-tawaran dunia. Karena memang tawaran dunia saudara sekalian memang menggiurkan ya. Tapi jangan sampai kita saudara sekalian mengikuti kehendak iblis, kehendak daging. Kemudian saudara sekalian juga, iblis memperlihatkan keindahan, kemewahan dunia. Dan kemudian saudara sekalian, iblis menyuruh Yesus itu untuk menyembah dia. Dan saat itu juga Tuhan tengking dia. Nyala engkau hai iblis. Karena kita hanya wajib menyembah Tuhan. Ya. Dan saat itu juga iblis beranjak. Kita pun menghadapi pergumulan seperti demikian. Ya. Banyak tawaran-tawaran yang datang. Dan mana kita harus pilih. Sebab itu saudara, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu baca Alkitab sehingga kita dapat terhindar dari kejatuhan-kejatuhan yang diperhadapkan oleh iblis itu. Ya. Pembangunan rohani saudara sekalian adalah bagaimana kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam kita. Ya. Tuhan ada dengan kita, kita mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan setelah itu kita dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus tatkala dia memilih murid-murid, ya, dia memberi kuasa, yaitu kuasa untuk menyertai, yaitu memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, bahkan memberitakan kebenaran. Ya. Dan saudara-saudara, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang bimbang dipertetapkan. Dan Tuhan juga sudah tunjukkan, Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, dari satu kampung ke kampung yang lain, ya, mereka melayani pekerjaan Tuhan, melihat keadaan, kemudian saudara menyelamatkan orang-orang yang teraniaya, orang yang tidak berdaya. Ini pun kita sudah mendapat tugas dari Tuhan. Tatkala kita menerima kuasa, perintah dari Tuhan. Matius pasal yang ke-28, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil itu. Barang siapa yang percaya, baptis dia. Ajar mereka untuk saudara menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk diselamatkan. Ini tugas kita, ya. Tentunya tugas kita saudara berawal dari keluarga. Mari kita berbicara terus dengan firman Tuhan. Mari kita senantiasa ada dalam ibadah. Dan ibadah ini adalah merupakan pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya, dikatakan saudara bahwa dalam pekerjaan ini kita saudara ya bertambah-tambah di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mencari keselamatan. Jadi ya dalam saudara sekalian pembangunan rohani ini, yaitu saudara sekalian kita dibentuk karakter kita supaya kita memiliki karakter Kristus. Ya. Kita saudara sekalian iman kita bertambah-tambah dan kita dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Ada 9 karunia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian ada karunia-karunia tambahan juga di sana, yaitu saudara sekalian karunia penglihatan, karunia mimpi, ya. Dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, ya, sehingga anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, ya. Mereka akan melihat beberapa penglihatan, ya. Ini pun sudah diwujudkan ya di akhir zaman ini lewat Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus sehingga orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu ya berkata-kata dengan berbagai bahasa. Itu bahasa roh, ya, bahasa roh, saudara. Bahasa Roh Kudus ini tandanya orang memiliki Roh Kudus. Namun saudara, ya, terkadang ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ya bukan semua yang sudah menerima Roh Kudus itu ya harus berbahasa roh, ya. Ada juga seorang hamba Tuhan saya pernah dengar, ya, dia kalau beribadah dia tidak menggunakan bahasa roh, ya. Ini bertentangan dengan firman Tuhan karena saudara dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 33, tiap kali kita berhimpun hendaklah ada dengan mazmur, ya, ada dengan nubuatan,
kemudian penglihatan, dengan ada bahasa roh, ya. Bahasa roh itu, ya, bukan kita gunakan ya dalam kita berbicara dengan manusia, tetapi berbicara dengan Tuhan, ya. 1 Korintus pasal yang ke-14, ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, bahasa roh itu kita pergunakan, ya, bukan kita berkhotbah, ya, tetapi tatkala kita masuk pada doa dan penyembahan, ya. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita berbahasa roh, berbicara kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, itu saudara sekalian, ya, bahasa roh itu ya menembusi sorga, ya. Sehingga orang yang berbahasa roh itu, ya, dia saudara sekalian langsung direspon oleh Tuhan. Sebab itu tatkala kita menghadapi ya kendala, maka kita berdoa secara pribadi dengan saudara akal, kemudian dengan bahasa roh, ya, Tuhan akan datang. Tatkala kita saudara sekalian mengalami goncangan, tiba-tiba ya kita dikagetkan oleh sesuatu, tiba-tiba kita tengking, ya, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada kata-kata asing di sana. Artinya Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Dan saudara sekalian, memang Roh Kudus itu diberikan untuk menyertai orang percaya selama-lamanya. Sebab itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24, 25. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang akan menyempurnakan. Dia akan sempurnakan rohani kita menjadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh lewat firman dan kuasa Roh Kudus. Ini hanya bisa terwujud kalau kita selalu ada perhimpunan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita pun harus mengerjakan keselamatan masing-masing, ya. Keselamatan ini tentunya kita cari lewat ibadah kita, ya. Mari kita mulai lebih dekat dengan Tuhan. Kita mulai koreksi kehidupan kita, apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum, ya. Mari kita bertambah-tambah dengan Tuhan. Apakah iman kita, apakah rohani kita bertambah-tambah atau makin berkurang, ya. Dan saudara sekalian, kita seharusnya bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena saudara sekalian, ya, semakin hari kita semakin bertambah. Jadi saudara, rohani bertambah, iman bertambah, kemudian kita lebih dekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Karena menghadapi ya tantangan akhir zaman ini, tanpa firman dan Roh Kudus kita akan jatuh, ya. Sebab itu kita butuh firman dan Roh Kudus. Inilah kekuatan ilahi. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan seterusnya itu perlengkapan senjata rohani, ya. Ada firman, ada Roh Kudus, ada pedang roh, ada perisai iman. Inilah kekuatan gereja Tuhan sehingga kita bisa keluar daripada pertempuran akhir zaman ini. Jadi hal-hal yang terjadi, apapun yang kita alami dalam keadaan kelemahan, datanglah kepada Tuhan, ya. Minta petunjuk Tuhan, ya. Selalu berseru, ya, mencari Tuhan. Karena tatkala kita cari Tuhan, Tuhan ada. So itu selagi ada kesempatan, ya, mari kita memuliakan Tuhan. Karena satu kali kelak kita mencari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan Tuhan. Sebab itu bekerja saja. Ya, dalam pekerjaan ini pun, saudara, dalam ibadah ini, ya, kita bekerja, saudara sekalian. Sebab itu, ya, yang kita kerjakan, ya, keselamatan masing-masing, ya. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, Nabi Yehezkiel katakan, saudara, saya sudah sentil ya beberapa hari yang lalu, bahwa segala jiwa itu Tuhan punya. Baik jiwa bapa, jiwa anak, Tuhan punya. Jiwa yang berdosa akan mati, tetapi jiwa yang benar itu akan selamat selama-lamanya di sorga. Jadi bapak tidak akan dapat ya menanggung dosa anaknya, dan anak juga tidak dapat menanggung dosa bapaknya. Jadi artinya tanggung dosa masing-masing. Jadi mari kita ajarkan keluarga kita untuk tetap cari hadirat Tuhan. Berusaha untuk datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi ya prioritas kita yang paling utama, utamakan Tuhan. Sebab itu hukum yang Tuhan berikan bagi kita di zaman anugerah ini. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kuatmu. Jadi kita mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara.
Hukum yang kedua, kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini salib ya. Ya, vertikal, garis vertikal dari atas ke bawah ke atas itu kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Yang horizontal itu kasih sesama manusia dan kita mengasihi diri sendiri. Ini saudara sekalian salib ya, saudara sekalian. Jadi memang untuk ikut Tuhan pikul salib, tetapi di balik salib itu ada kemuliaan. Karena rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita kehidupan yang bahagia. Hari depan yang indah dan berbahagia. Artinya, saudara, selama dalam dunia kalau kita mengiring Tuhan, tetap Tuhan memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan. Sampai kita dibawa kepada sorga yang kekal. Yaitu di mana kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu saudara sekalian kata Hajai ini saudara, kemuliaan rumah yang sekarang ya lebih mulia daripada gereja hujan awal ya. Karena kita akan menikah dengan Tuhan di dalam saudara sekalian meterai yang keempat ya. Meterai yang keempat kegerakan besar ya saudara sekalian. Kita akan disempurnakan tubuh, jiwa dan roh pada hari yang ke-980 ya. Kemudian saudara sekalian gereja menikah dengan Tuhan. Kemudian saudara sekalian selama menikah itu ya saudara sekalian mengandung selama 280 hari. 280 hari itu masuk pada meterai yang kelima. Meterai kelima itu karena gereja mengandung itu saudara sekalian mengalami kesusahan, olokan, sindiran, tantangan ya luar biasa. Itu digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ya. Seorang perempuan bersalut dengan Tritunggal Allah dalam keadaan mengandung ya selama 280 hari. Kemudian saudara sekalian dia akan melahirkan. Dan kalau dia lahir saudara sekalian itu masuk pada meterai yang keenam. Meterai keenam hanya 3 hari. Dan saudara sekalian itu terjadi pengangkatan gereja yang sudah sempurna. Ya saudara sekalian kelahiran anak laki-laki. Pada meterai yang keenam langsung disambar ke aras Allah. Dan saat itu saudara sekalian masuk pada zaman antikris. Antikris akan berkuasa selama 3,5 tahun ya. Tetapi gereja Tuhan sudah diangkat di awan-awan yang permai. Dan inilah tujuan kita saudara sekalian menjadi sempurna ya, sama dengan Kristus. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Berpesta ya. Meskipun antikris berkuasa selama 3,5 tahun di bumi. Menganiaya orang-orang yang tertinggal. Jadi benih gereja yang tertinggal. Yang memegang hukum-hukum Allah dan kesaksian Kristus. Artinya kanak-kanak rohani yang tidak disempurnakan ya pada kegerakan besar akan tertinggal dianiaya oleh antikris ya. Orang mencari mati tidak akan mati. Ada satu saat saudara sekalian selama 5 bulan mencari mati tapi mati lari. Meskipun sudah dihancurkan, ya ditombak, dicincang, bahkan dia dibuang ke laut, dimasukkan dalam gua, digoreng ya. Kemudian saudara sekalian hal-hal yang mengerikan terjadi. Sakit dialami tetapi tidak mati. Ini mengerikan saudara sekalian pekerjaan daripada antikris ini. Tetapi gereja Tuhan, saudara sekalian, tidak akan masuk di situ yang sudah sempurna. Di awan-awan, ya, berpesta 3,5 tahun. Kemudian, saudara sekalian, setelah pesta, ya, pesta itu 3,5 tahun masuk pada pesta perkawinan anak domba Allah, ya, 75 hari di sorga. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ya, pesta ini ya tentunya menjadi kesenangan, kesukaan gereja pengantin. Menjadi tujuan. Setelah 75 hari berpesta, turun memerintah bersama dengan Tuhan pada 1000 tahun masa damai. Ya saudara sekalian. Dan iblis waktu itu sudah dibelenggu. Sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan sekutunya. Yaitu taruna-taruna yang berperang mengakhiri zaman antikris. Ya. Nah saudara sekalian ya. 1000 tahun masa damai akan saudara sekalian menuju lagi kepada bumi baru, langit baru, dunia baru dan Yerusalem baru turun dari sorga. Inilah saudara sekalian ya kesenangan kekal selama-lamanya. Kita pun saudara sekalian berharap kita masuk Yerusalem baru selama-lamanya menjadi pengantin Tuhan. Bahkan saudara ya kalaupun memang masuk sorga biar hanya masyarakat yang penting di sorga.
sudah berbahagia. Tetapi target gereja pengantin, saya dan saudara, lewat karunia-karunia Roh Kudus menjadi pengantin Kristus. Ya inilah saudara, sebab itu untuk menjadi pengantin itu memang harus berbenah, periksa diri, kontrol diri, membaharui hidup, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, bertambah-tambah tentang firman dan karunia-karunia Roh Kudus. Inilah kemuliaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Tuhan memberkati, demikian firman Tuhan, dan saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.